Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu pemateri pertama Mukarramah dengan saya sendiri, pemateri kedua Saria, pemateri ketiga Nurul Aini Hasri, pemateri keempat lalu Muhammad Yunus, pemateri kelima Anissa. Nah, kelompok kami itu membahas materi terkait model aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada fenomena peluruhan radioaktif, yang dimana abstrak dari penelitian ini adalah peluruhan radioaktif merupakan fenomena alam yang dapat dimodelkan secara matematis menggunakan persamaan diferensial orde 1. Nah, artikel ini bertujuan untuk menganalisis model peluruhan radioaktif melalui pendekatan persamaan diferensial biasa orde 1 dengan metode pemisahan variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi persamaan diferensial dN per dt sama dengan min lambda n atau turunan n terhadap waktu sama dengan negatif lambda dikali n, menghasilkan fungsi eksponensial n dari t sama dengan n0 dikali e pangkat min lambda t, atau lebih jelasnya jumlah inti pada waktu sama dengan jumlah awal n0 dikali eksponensial e berpangkat negatif lambda t, yang menggambarkan penurunan jumlah inti radioaktif secara eksponensial terhadap waktu. Interpretasi solusi menghubungkan konstanta peluruhan lambda dengan waktu paru t setengah sama dengan logaritma natural dari 2 dibagi lambda, atau waktu paru sama dengan lambda per ln 2 per lambda. Model ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika peluruhan radioaktif dan relevansinya dalam berbagai bidang sains dan teknologi. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang ada dan menunjukkan efektivitas model orde 1 dalam memprediksi perilaku sistem peluruhan radioaktif. Adapun kata kunci dari artikel ini yaitu persamaan diferensial, model matematika, aplikasi orde 1, peluruhan radioaktif. Nah, pada bagian pendahuluan kami menjelaskan dasar teori mengenai persamaan diferensial orde 1 atau OD. Persamaan diferensial orde 1 OD adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara fungsi dan turunannya terhadap satu variabel independen. Orde 1 sering digunakan untuk memodelkan sistem dinamis yang melibatkan perubahan eksponensial seperti dalam proses peluruhan, di mana laju perubahan fungsi proporsional terhadap nilainya sendiri. Konsep ini berasal dari karya Leonhard Euler pada abad ke-18 yang mengembangkan teori diferensial untuk menyelesaikan masalah fisika dan matematika menurut Euler 1748. Dalam matematika, orde 1 memainkan peran krusial karena menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis solusi eksak, numerik, dan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang sifat solusi seperti eksistensi, keunikan, dan stabilitas yang tidak dapat dicapai melalui metode numerik saja. Orde 1 juga menjadi dasar untuk persamaan diferensial orde tinggi melalui reduksi orde menurut Zilrich 2017. Permasalahan utama adalah bagaimana menyusun dan menyelesaikan orde 1 untuk fenomena eksponensial, termasuk penentuan solusi umum, kondisi awal, dan interpretasi parameter matematis seperti konstanta peluruhan dan waktu paru. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis model peluruhan radioaktif menggunakan persamaan diferensial orde 1, menyelesaikan persamaan tersebut, serta menafsirkan solusi dalam konteks fisika. Dengan demikian ini, artikel diharapkan untuk memberi kontribusi dalam memahami hubungan antara matematika dan fenomena alam.
Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, sebelum membahas model peluruhan radioaktif secara khusus, penting tentunya bagi kita untuk memahami landasan teoritis yang mendasarinya. Nah, tinjauan pustaka kali ini itu akan menguraikan dua pilar utama. Yang pertama itu ada konsep persamaan diferensial orde 1 sebagai alat matematika, dan yang kedua itu ada model peluruhan radioaktif sebagai aplikasi nyata dari alat tersebut. Nah, langsung saja untuk bagian persamaan diferensial orde 1. Nah, persamaan diferensial biasa orde 1 itu merupakan cabang matematika yang mempelajari hubungan antara suatu fungsi dan turunan pertamanya terhadap satu variabel bebas. Nah, secara umum, persamaan ini tuh dapat dinyatakan sebagai seperti teman-teman bisa lihat, bentuknya itu dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y. Menurut Zil pada tahun 2018, bahwa orde 1 itu merupakan alat fundamental dalam pemodelan matematika berbagai fenomena alam yang melibatkan laju perubahan. Nah, persamaan diferensial orde 1 berperan sebagai kerangka dasar dalam pemodelan berbagai fenomena dinamis di alam, termasuk pertumbuhan populasi, pendinginan benda, dan yang paling relevan dengan kajian ini tentunya adalah proses peluruhan eksponensial. Nah, terkait dengan metode penyelesaiannya sendiri itu terdapat dua pendekatan utama, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada metode pemisahan variabel. Nah, metode ini itu diterapkan apabila persamaannya itu dapat diuraikan ke dalam bentuk dy per dx sama dengan g dalam kurung x dikali dengan h dalam kurung y. Nah, penyelesaiannya ini dilakukan dengan mengintegralkan kedua ruas setelah variabel dipisahkan. Ini menurut Purwanto tahun 2020. Nah, yang kedua itu ada metode faktor integrasi. Nah, metode ini itu khusus digunakan untuk persamaan diferensial linear yang bentuknya itu dy per dx ditambah dengan p dalam kurung x y sama dengan q dalam kurung x. Nah, dengan mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi sehingga bentuknya itu menjadi mu dalam kurung x sama dengan e berpangkat integral px dx. Itu adalah bilangan eksponensial sehingga persamaannya itu dapat disederhanakan. Nah, dengan pemahaman mengenai persamaan diferensial orde 1 dan juga metode penyelesaiannya, tentunya kita dapat melanjutkan kepada penerapannya dalam konteks fisika, khususnya pada fenomena peluruhan radioaktif. Nah, yang pertama itu ada model aplikasi peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif itu merupakan proses di mana inti atom yang tidak stabil itu mengalami transformasi spontan untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Ciri utama dari prosesnya itu sebagaimana dikemukakan oleh Sutanto pada tahun 2019 adalah bahwa laju peluruhannya itu berbanding lurus dengan jumlah inti radioaktif yang masih tersisa. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, Aryawan itu pada tahun 2021 kemudian memformulasikan model matematika peluruhan radioaktif ke dalam bentuk persamaan diferensial orde 1. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat bentuknya itu dn per dt itu sama dengan minus lambda n. Nah, di mana en-nya itu menyatakan jumlah inti radioaktif pada waktu T, sementara lambdanya itu merupakan konstanta peluruhan yang bersifat khas untuk setiap isotop. Nah, teman-teman, model ini tuh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah teruji secara aplikatif. Nah, studi oleh Sari tahun 2022 itu menunjukkan bahwa model persamaan diferensial orde 1 ini efektif digunakan dalam memperkirakan waktu paruh berbagai unsur radioaktif yang pada gilirannya memiliki implikasi signifikan dalam bidang seperti penanggalan radiometrik, manajemen limbah nuklir, serta aplikasi medis. Nah, teman-teman, dengan demikian tinjau pustaka ini tuh telah menyajikan dua komponen esensial. Yang pertama itu ada dasar teoritis yang di dalamnya itu memuat persamaan diferensial orde 1 beserta dengan metode penyelesaiannya. Dan yang kedua itu tentunya ada model aplikatif yang di dalamnya itu membahas mengenai formulasi matematis peluruhan radioaktif yang bersandar pada prinsip laju sebanding dengan jumlah sisa. Nah, kemudian kedua komponen itu membentuk fondasi yang kokoh bagi pembahasan lebih lanjut mengenai metode penyelesaian dan interpretasi hasil dalam konteks peluruhan radioaktif.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Ain Hasri dengan NIM H0224013. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu metode. Nah, jadi penelitian ini merupakan studi analisis matematis yang melibatkan formulasi OD, penyelesaian eksat, dan interpretasi solusi berdasarkan teori diferensial. Nah, dalam metode ini terdiri dari beberapa tahap prosedur. Yang pertama, menentukan fenomena matematis, yang dimana proses eksponensial sebagai contoh sistem dinamis dengan laju perubahan yang proporsional. Yang kedua, menyusun model OD, yaitu di sini menggunakan bentuk dy per dt sama dengan min k y untuk menggambarkan penurunan eksponensial. Yang ketiga, menentukan metode penyelesaian, yaitu di sini metode penyelesaiannya menggunakan pemisahan variabel dan integrasi analitik. Nah, setelah metode penyelesaian, kita akan menyelesaikan OD, yaitu menguraikan langkah-langkah matematis secara eksat. Selanjutnya, menginterpretasikan solusi, yaitu menjelaskan sifat matematis dari solusi eksponensial. Setelah itu, membandingkan dengan teori lain, yakni dengan validasi melalui teorema eksistensi dan keunikan solusi OD. Nah, selanjutnya bagian yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil dan pembahasan ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, formulasi model, yang kedua, penyelesaian matematis, yang ketiga, interpretasi solusi, dan yang terakhir, diskusi hasil. Namun di sini saya akan membahas bagian yang 4.1, yaitu formulasi model. Dalam membangun model matematika untuk peluruhan radioaktif, diajukan beberapa asumsi fundamental berdasarkan karakteristik fisika dari fenomena ini. Yang karakteristik pertama yaitu peluruhan bersifat spontan dan acak. Setiap inti atom memiliki probabilitas yang sama untuk meluruh pada setiap interval waktu tanpa dipengaruhi kondisi eksternal seperti suhu, tekanan, atau lingkungan kimia. Nah, karakteristik yang kedua yaitu laju peluruhan sebanding dengan jumlah inti yang tersisa. Nah, asumsi ini merupakan dasar hukum peluruhan radioaktif yang menyatakan bahwa semakin banyak inti yang tersedia, maka semakin tinggi laju peluruhan yang terjadi. Karakteristik yang ketiga yaitu konstanta peluruhan bersifat tetap. Nilainya dianggap konstan selama proses peluruhan dan karakteristik untuk setiap jenis isotop radioaktif. Adapun karakteristik yang keempat yaitu populasi inti cukup besar. Jadi model ini mengasumsikan jumlah inti yang cukup besar sehingga perilaku statistik dapat diterapkan dan fluktuasi acak dapat diabaikan. Nah, adapun parameter-parameter utama yang digunakan dalam model peluruhan radioaktif, yang pertama ada N dalam kurun T, yakni menyatakan jumlah inti radioaktif pada waktu T, dalam hal ini satuan mol atau jumlah partikel. Sedangkan untuk N0 itu menyatakan jumlah inti radioaktif awal, yakni pada T sama dengan 0. Selanjutnya ada simbol lambda, yaitu konstanta peluruhan yang menyatakan probabilitas peluruhan per satuan waktu. Selanjutnya ada simbol T, yaitu waktu. Dalam hal ini satuan detik, hari, atau tahun, ini tergantung konteksnya. Dan yang selanjutnya T1/2, yakni waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan agar jumlah inti berkurang menjadi setengahnya. Selanjutnya penyusunan OD yakni berdasarkan asumsi tadi yang menyatakan bahwa laju peluruhan radioaktif sebanding dengan jumlah inti yang tersisa, sehingga dirumuskan dalam bentuk persamaan diferensial yaitu dN per dt sama dengan min lambda dikali n, yang dimana tadi simbol lambda menyatakan konstanta peluruhan. Nah, di sini dN per dt merepresentasikan laju perubahan jumlah inti radioaktif terhadap waktu. Tanda negatif pada simbol lambda atau pada konstanta peluruhan menunjukkan bahwa jumlah inti berkurang seiring berjalannya waktu, dan faktor n menunjukkan bahwa laju peluruhan bergantung pada jumlah inti yang masih tersisa. Nah, persamaan diferensial ini merupakan OD atau orde pertama linear homogen dengan koefisien konstan, sehingga sesuai untuk diselesaikan menggunakan metode pemisahan variabel. Model ini telah terbukti efektif dalam memprediksi perilaku berbagai isotop radioaktif dan menjadi dasar dalam penanggalan radiometrik serta aplikasi medis dalam terapi radiasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dengan 502245112. Langsung saja, pada materi ini saya akan membahas tentang penyelesaian matematis, metode pemisahan variabel berdasarkan persamaan diferensial yang telah diformulasi pada bagian 4.1. Maka dn sama dengan dt sama dengan min lambda n. Langkah pertama yaitu pemisahan variabel. Ketika pemisahan variabel n dan t ke masing-masing ruas, maka dn per n sama dengan min lambda per dt. Terus langkah keduanya itu integrasi kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas persamaan tersebut. Misalnya sigma 1 per n dn sama dengan sigma min lambda per dt. Kemudian langkah ketiga itu penyelesaian integral. Integral dari ruas kiri kita selesaikan, kemudian ruas kanan ya. Pertama kita selesaikan integral dari ruas kiri. Integral 1 per n dn sama dengan ln n ditambah dengan c1. Kemudian integral dari ruas kanannya itu adalah sigma min lambda dt sama dengan min lambda dt ditambah dengan c2, sehingga diperoleh ln n sama dengan min lambda ditambah min lambda t ditambah dengan c. Kemudian di mana c sama dengan c2 dikurang c1 adalah konstanta integrasi. Kemudian langkah yang keempat itu langkah eliminasi bentuk logaritma. Ketika eksponensialkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk logaritma, sehingga e berpangkat ln n sama dengan e berpangkat min lambda t ditambah dengan c, sehingga n sama dengan e berpangkat c dikali dengan e berpangkat lambda dt berpangkat lambda t. Karena jumlah inti n selalu positif, kita dapat menulisnya bahwa n sama dengan e berpangkat c dikali dengan e berpangkat lambda dt. Kemudian langkah yang kelima itu penentuan konstanta integrasi. Misalkan pada waktu t sama dengan 0, jumlah inti adalah n0, maka n0 sama dengan e berpangkat c dikali e berpangkat 0, sehingga diperoleh e berpangkat c. Kemudian langkah yang keenam itu substitusi nilai e berpangkat c ke persamaan sebelumnya. N sama dengan n dalam kurung t sama dengan n 0 e berpangkat lambda min t. Kemudian verifikasi dengan metode faktor integrasi. Kemudian untuk verifikasinya kita juga dapat menyelesaikan menggunakan metode faktor integrasi bentuk standar, yaitu misalnya dn per dt ditambah dengan lambda n sama dengan 0. Kemudian kita faktor integrasikan. Kemudian u sama dengan u dalam kurung t sama dengan e berpangkat sigma lambda dt sama dengan e berpangkat lambda dt berpangkat lambda t. Kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi, kemudian kita kalikan e berpangkat lambda dt berpangkat t e berpangkat lambda t dn sama per dt ditambah dengan lambda e berpangkat 2 berpangkat lambda t n sama dengan 0. Nah, kemudian ruas kiri merupakan turunan dari d per dt dalam kurung n e berpangkat dengan lambda t, sehingga d per dt dalam kurung n e berpangkat lambda t sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kedua ruas. N e berpangkat lambda t sama dengan k, di mana k adalah konstanta. Dengan kondisi awal n sama dengan 0, maka n 0 diperoleh n0 e berpangkat 0 sama dengan k menuju k sama dengan 0 n 0, sehingga solusinya adalah n e lambda berpangkat t e berpangkat lambda t sama dengan 0 n 0 sama menuju n dalam kurung t, sehingga diperoleh n 0 e berpangkat min lambda t.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah kedua metode menghasilkan solusi yang sama, yaitu N dalam kurung T sama dengan N0E berpangkat min lambda T. Solusi ini menunjukkan bahwa jumlah inti reduktif berkurang secara eksponensial terhadap waktu dengan laju peluruhan yang ditentukan oleh konstanta lambda. Hasil ini konsisten dengan hukum peluruhan radioaktif yang diamati secara eksperimental oleh Stanford pada tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM H022403. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu interpretasi solusi. Solusi matematis N dalam kurung T sama dengan N0E berpangkat lambda T yang diperoleh dari persamaan diferensial peluruhan radioaktif, mempresentasikan penurunan eksponensial jumlah inti radioaktif terhadap waktu. Fungsi eksponensial negatif ini menunjukkan bahwa laju peluruhan berbanding lurus dengan jumlah inti yang tersisa, sesuai dengan hukum dasar peluruhan radioaktif. Konstanta peluruhan lambda menentukan kecepatan penurunan jumlah inti radioaktif, di mana nilai lambda besar menunjukkan ketidakstabilan inti yang tinggi, sedangkan lambda kecil mengindikasikan inti yang relatif stabil. Dari konstanta ini dapat diturunkan konsep waktu paruh melalui hubungan matematis T/2 sama dengan ln 2 per lambda. Waktu paruh menjadi parameter praktis yang menunjukkan berapa lama waktu material radioaktif akan bertahan sebelum berkurang menjadi setengah jumlah awalnya. Pola matematis yang sama juga muncul dalam berbagai sistem fisika lainnya, seperti dalam rangkaian listrik RL, di mana arus listrik mengalami penurunan eksponensial serupa dengan bentuk I dalam kurung T sama dengan I0 I min R per L T. Nah, kemiripan pola ini mencerminkan prinsip dasar yang sama tentang sistem yang mengalami disipasi atau peluruhan menuju keadaan stabil. Lalu berikutnya diskusi hasil. Hasil penyelesaian model peluruhan radioaktif menunjukkan konsistensi dengan teorema eksistensi dan keunikan solusi OD atau Picard-Line-Ilov yang menjamin solusi tunggal untuk kondisi awal tertentu. Nah, konstanta peluruhan lambda terbukti menjadi parameter kunci menentukan laju penurunan, di mana nilai lambda yang besar menunjukkan konvergensi yang lebih cepat menuju nol. Waktu paruh T/2 yang dihitung dari hubungan T/2 sama dengan ln 2 per lambda memberikan ukuran matematis yang praktis untuk menganalisis karakteristik peluruhan berbagai isotop radioaktif. Hasil ini sesuai dengan temuan Aryawan pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa model OD/1 efektif dalam memprediksi waktu paruh dan karakteristik peluruhan berbagai unsur radioaktif. Namun model ini memiliki beberapa keterbatasan asumsi bahwa peluruhan hanya dipengaruhi oleh jumlah inti yang tersisa tanpa memperhitungkan faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dapat mengurangi akurasi model dalam kondisi tertentu. Selain itu, model mengasumsikan linearitas dan tidak memperhitungkan gangguan non-linear yang mungkin terjadi dalam sistem kompleks. Meskipun demikian, model ini tetap memberikan dasar matematis yang kuat untuk memahami fenomena peluruhan radioaktif.